Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bob dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Paseto yang judul Kamarudin dan Dua Lipa ternyata dibuatkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Ya kan? Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Ini adalah seorang pengacara ya, Kamarudin Simanjuntak. Ini pengacaranya Brigadir J ya, almarhum. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, apakah membicarakan Kamarudin Simanjuntak? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kembali lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih untuk semua teman-teman, saudara yang dengan setia menonton channel ini hingga saat ini. Dan saya bersyukur sekali karena boleh ada sampai detik ini untuk menemani teman-teman belajar tentang Alkitab. Nah, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Dan saat ini kita akan bahas satu tema tentang teori kainama ya. Teori kainama itu apa? Teori cocokmologi dan klaim. Dan teori ini kalau kita Saya sering terangkan mengenai cocokmologi. Jadi yang pernah meremehkan cocokmologi, kalau anda tonton video saya, ya, cocokmologi itu adalah cabang ilmu yang penting, ya. Coba anda bayangkan ya. Misalnya kayak dokter. Dokter itu mencocokkan antara keterangan pasien dengan penyakitnya. Ini misalnya kayak itu kan dokter selalu bertanya, ada nggak dokter di wajah? Nggak ada kan? Pasti selalu bertanya, bapak masa sakit bagaimana? Oh sini pak, rasanya seperti apa pak? Pasti dokter nanya. Oh besok dokter melakukan pemeriksaan. Bentar ya pak, saya periksa dulu. Lalu dia mengambil kayak stetoskop atau apa pun itu kan, kayak kayak termometer segala macam. Lalu dia melakukan pemeriksaan. Dia periksa nadi, dia periksa kayak apa alat apa tuh yang ada pompa itu guys. Lalu dia ambil sampel darah. Jadi dia melakukan pencocokan cocokmologi terhadap keterangan si pasien, apa perasaan yang dia rasakan sakit dengan hasil tes. Nah setelah itu dia menyimpulkan, kan begitu. Jadi dia nggak ada tes sana sini lalu nggak tanya pasien bapak rasa sakitnya apa gitu kan. Semua kan harus dicocok-cocokkan gitu. Ya kan. Nah begitu ya misalnya kayak kau kacau nih guys. Misalnya kayak eh, kenapa ada saksi, kenapa ada bukti dalam pengadilan. Jadi hakim itu akan mencocokkan antara keterangan saksi dengan bukti di lapangan. Misalnya saksi mengatakan saya melihat bahwa di situ ada pembunuhan, ya kan? Jadi saya melihat si A dibunuh oleh si B memakai pistol. Lalu si B itu menembakkan pistolnya ke dinding, pelurunya berapa kali gitu kan? Nah itu kan hakim belum mencocokkan dengan barang bukti. Oh ditemukan misalnya selongsong peluru sidik jari di pistol itu atas nama si B. Oh berarti cocok nih keterangan saksi nih, ya kan? Berarti kuat nih, buktinya ada, saksi pun ngomong benar gitu kan? Tapi ketika ternyata beda, nah, itu perlu diselidiki lebih lanjut, ya kan? Ini pasti ada yang salah ini, barang buktinya atau keterangan saksi. Bisa bisa jadi dong, misalnya kayak sidik jari, misalnya ada yang pelaku profesional, dia pakai sarung tangan, ada tahu ya, sarung tangan itu bisa memindahkan sidik jari. Nah setelah dia menembakkan pistolnya ke dinding misalnya kan untuk menghilangkan jejak, dia misalnya meletakkan misalnya ada korbannya dua, ya kan, korbannya dua meninggal, dia meletakkan pistol itu ke tangan si korban kedua yang sudah meninggal gitu kan, sehingga tinggal si jari orang yang sudah meninggal ini korban juga padahal kan, karena yang pelakunya pakai sarung tangan. Nah itu kan nggak sinkron sama saksi gitu, bisa jadi gitu guys. Makanya harus dijadikan pencocokan. Kok cocok, kuat dugaan, dan ini bisa diproses, nggak ada lagi ragu-raguan gitu kan. Nah sehingga bisa hakim dengan ketuk palu dengan yakin mengatakan ini sah, hukuman ini saya tetapkan begini. Kenapa? Karena keterangan saksi membenarkan barang bukti kuat, dan apalagi bisa bantah coba, karena dua hal yang dibutuhkan sudah lengkap, transaksi sesuai dengan barang bukti. Makanya diadakan pencocokan guys, nggak cukup hanya barang bukti saja gitu kan, karena barang bukti bisa dimanipulasi. Paham ya logikanya? Nah, jadi jangan remehkan mencocokmologi, jangan remehkan. Atau misalnya kayak guru
guru ketika memeriksa murid ya itu melakukan cocokologi. Jadi setelah murid itu dikasih tugas PR atau ujian lalu murid menjawab, kan guru melakukan pencocokan tuh. Jawaban murid cocok nggak dengan jawaban yang benar, baru dikasih nilai. Kalau nggak gitu bisa nggak guru kucing mata, nggak melakukan pencocokan, nggak melakukan cocokologi, lalu tiba-tiba cuma lihat muridnya nih kayaknya pintar nih, aku kasih nilai 8 lah. Muridnya kayaknya bodoh nih, kasih nilai 5. Cuma melihat buka muridnya gitu kan, atau melihat muridnya kayak mas belajar nih, kasih nilai 5 aja lah. Padahal sebenarnya kan dicocokkan ujiannya itu, jawabannya benar nggak A, benar nggak B, baru kita kasih nilai. Jadi nilai itu harus kan berdasarkan pencocokan dari hasil ujian atau hasil PR. Kalau kita nilai satu PR satu nilai ujian, bukan nengok dari muka murid ini kayaknya orang bodoh nih, malas nih, kasih nilai rendah, kan nggak begitu guys, gitu loh. Jadi lu harus paham ya, kalian jangan pernah meremehkan ilmu cocokologi. runut-runut, maka nanti akan ada satu problem, yaitu Pak Kamaru ya, Kamaru atau siapa ini, dan Deolipa Yunara, dia akan masuk di dalam nubuatan Yohanes 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Dan tentunya ini lucu banget. Kita langsung aja bahas ini, nonton sampai selesai. Mari kita bahas. Di sebelah bahasa Inggris, masukkan A, huruf kecil aja, huruf kecil ya, jangan huruf besar ya. Huruf kecil A, D, V, O, C, A, enggak, hanya satu aja. Oke, hanya satu, siap. Oke. T, E. Ya. Oke. Bahasa, perhatikan baik-baik ya. Al-Mu'ayyid. Oke? Sudah ya, Al-Mu'ayyid, advocate. Berarti geser ke bawah Bung Adi. Geser ke bawah, lihat. Geser ke bawah. Perhatikan baik-baik. Advocate. Geser ke bawah. Terus ada yang lain katanya. Nah, udah. Itu yang pertama itu yang pertama diklik itu. Lawyer, ayo klik. Ya klik. Udah. Pemirsa, Bung Ade nggak boleh ngomong apa-apa. Itu di situ ada speaker tuh. Di situ ada speaker. Klik speakernya, dengerin suaranya apa. Muhammad. Para pemirsa, saudaraku tercinta, muslimin wal muslimat rahimah, selamat datang. Anda melalui Bible diperkenalkan kepada Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Tidak pakai Yohanes 16:13. Barakallahu Bung Adit. Di video ini kalau nggak salah ya guys, yang topik kayak gini nih udah saya bahas di video saya yang lain. Saya lupa judulnya, bisa tonton ya. Ini saya nggak perlu lagi ulang sini lah ya. Tentang ini itu sudah saya bahas di video itu. Ya, Anda bisa tonton video-video saya yang lama, bukan lama juga sih, baru berapa minggu atau bulan itu guys. Saya ceknya sendiri ya. Saya malas juga mengulang-ulang gitu kan tentang hal ini. Bukan video yang ini, maksudnya ada video yang luis yang lain yang mirip kayak gini gitu. Tapi ini kita akan teruskan guys. Ya, di situ skema jelas mencocokmologi dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, di situ muncul statement yaitu advokat. Dan advokat ini diotak-atik sama Pak Kainama, dan kemudian menyimpulkan bahwa ternyata di situ ada kata muhammu, dan kemudian kata itu yang diterjemahkan dari. Jadi gini ya, ada sini saya ulangi lagi sedikit aja guys ya, untuk biar paham Anda. Jadi gini, ada dalam bahasa aslinya itu adalah nama ya yang nggak boleh diartikan. Tapi kadang-kadang orang nggak paham itu nama, lalu mereka ya karena nggak paham atau masih sengaja mereka mengartikan ya. Contoh, misal kayak nama orang, misalnya ada Steve Jobs, ada nama orang kan yang penemu Apple ya, pemimpin Apple itu kan Steve Jobs. Nah itu kalau ada paham, Steve Jobs itu nama, Jobs itu ada artinya loh.
Arti bahasa Inggrisnya Indonesianya ada. Jobs ya pakai S ya. Itu artinya adalah pekerjaan-pekerjaan. Job aja nggak pakai S itu pekerjaan. Jadi kalau Anda artikan kalau bahasa Inggris dibalik itu kan, Steve Jobs berarti pekerjaan Steve. Jadi kalau apa ya? Jadi kalau ada putar speaker ya putar speaker ya, dia akan kedengaran Steve Jobs gitu. Walaupun diterjemahkan, jadi Steve Jobs ada terjemahkan akan menjadi seharusnya Steve Jobs harusnya, paham ya? Jadi panel speaker benar itu, dia akan jadi panel speaker untuk mengartikan itu walaupun dia mengikuti dari yang orang artikan. Jadi orang artikan, jadi kayak tadi itu kan harusnya speakernya itu kan cerdas speakernya, jadi dia tahu ini adalah nama, nggak harusnya diartikan, itulah maksudnya. Jadi kalau Steve Jobs ya Steve Jobs, speakernya terjemahan speakernya akan tetap mengatakan Steve Jobs. Walaupun ada orang yang ngerti itu nama diartikan dia pekerjaan Steve misalnya, ya kan? Tapi kalau ada putar speakernya tetap dia tidak akan mengatakan pekerjaan Steve, tapi tetap terjemahan adalah Steve Jobs karena nama nggak bisa terjemahkan, paham maksudnya? Maka tadi kejadian seperti itu adalah nama. Muhammad apa tadi namanya itu, Muhammadon gitu kan, itu nama. Makanya walaupun ada tekan speakernya dia tetap mengucapkan itu sebagai sebuah nama walaupun diubah jadi menjadi advocate gitu kan. Nah, itu poin di situ guys, perlu Anda pahami. Ada kata-kata yang dalam bahasa apapun itu adalah nama, jangan Anda terjemahkan, jangan. Itu baru satu ya, Steve Jobs. Apa lagi misalnya? Banyak lagi guys, saya agak lupa gitu kan. Tapi kalau Anda mau nyari banyak itu ya yang bisa diartikan, yang kayak misalnya kayak nama Budi Handuk. Anggaplah Budi Handuk tuh nama panggung, Budi Handuk. Budi Handuk kalau ada terjemahan dalam bahasa Inggris ya tetap akan jadi Budi Handuk. Misalnya Budi Handuk sedang syuting hari ini. Berarti bahasa Inggrisnya kan harusnya kan kalau nama itu nggak diubah di bahasa Inggris kan, dia diterjemahkan bahasa Inggris kan itu nama kan Steve Budi Handuk ya kan is have shooting today gitu kan. Budi Handuk is do shooting today lagi gitu kan. Nah, jadi orang yang paham ini nama tidak akan, walaupun itu handuk bahasa Inggrisnya ada, dia tidak akan mengganti itu, tetap Budi Handuk is doing shoot today gitu kan. Nah, tapi orang nggak ngerti akan mengatakan ini Budi Handuk diartikannya jadi apa? Budi Towel is doing shoot today. Jadi walaupun kalau ditekan speaker dia akan tetap ngomong Budi Handuk gitu, bukan Budi Towel gitu guys. Nah, itu yang perlu pahami ya. Di Bible tuh ya ada nama mereka terjemahkan, jadi dia masalah. Jadi ya speaker itu mendeteksi, itu mendeteksi kalau itu adalah sebuah nama, makanya diterjemahkan tetap dia ngomong dalam nama itu guys gitu loh. Jadi nggak bisa diterjemahkan sebagai advokat gitu kan, harus advokat menjadi muhamun, dan itu dikaitkan dengan salah satu nabinya yaitu Muhammad, dan dia mengatakan ternyata tidak perlu kitab Yohanes pasal sekian. Tapi kalau Anda melihat video lengkap saya ngomong tentang itu, ada tentulah video saya itu. Ini kan cuma sekilas saja, tapi penting Anda ngerti lah maksudnya gitu kan. Kenapa begitu gitu kan. Jadi Luis ini harus paham kenapa apa yang sedang dilakukan oleh Ustaz Nama itu harus paham konteksnya, tujuannya harus paham gitu kan. Dalam ini muncul Mohamu dengan bangganya, dan saya lucu dengan ekspresinya si siapa nih? Aduh, orang ini namanya siapa lupa. Dia wah. Ya, Anda nggak ngerti ya, Anda nggak punya ekspresi. Ekspresi orang nggak ngerti apa guys? Bingung ya. Orang ngerti nggak begitu. Orang ngerti kenapa perbuatannya, dia akan ekspresinya kalau senang ya senang apa adanya. Tapi orang yang ngerti ya kayak Luis nih ekspresinya apa, bingung gitu guys. Ya kan? Aduh, ekspresi
ekspresinya menunjukkan ketidaktahuannya. Nah, sekarang kita akan analisa saja. Yaitu di dalam kitab ini ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dikatakan, "My little children, these things write I unto you." Jadi Yohanes di sini murid Yesus menulis kepada murid-muridnya, pada jemaatnya, that ye sin not. Tapi bukan untuk berbuat dosa ya. Jadi tulis ini tujuannya bukan supaya dia buat dosa seenaknya. No, enggak. And if any man sin, we have an advocate. Yang artinya jika ada orang berbuat dosa, ya tetap kita ada advocate atau ada di sini pengantara atau pengacara. Nah, sampai di sini kata advocate ini tentunya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti yang dipakai langkah-langkah dari Kainama, itu nanti akan ketemu juga yang namanya muhami. Karena memang bahasa Arabnya pengacara adalah muhami. Dan ya tulisannya mirip-mirip ya. Mirip-mirip dengan apa? Mirip-mirip dengan Nabi Muhammad, kan muhami dan Muhammad. Nah, ini persoalan dari Pak Kainama yang mana suka cocokmologi dan akhirnya ketemu kesimpulan seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini ya, advocate. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya yang diterjemahkan sama Pak Kainama tadi kan aurehdim. Aurehdim. Nah, aurehdim ini dalam bahasa Ibrani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi muhami. Muhami. Nah, ini jelas ini mirip-mirip dengan kata Muhammad ya. Dan inilah di mana ilmu teori dari Kainama mulai diterapkan. Dan kemudian muhami ini ketika dimasukkan ke dalam bahasa Inggris lagi advocate menjadi muhamun. Muhamun ini. Nah, muhamun ini apakah ini sama dengan Muhammad? Tulisannya mirip muhamun. Tapi apakah ini benar? Jadi walaupun terjemahkan ke bahasa Arab jadi Muhammad, terjemahkan ke bahasa apapun tetap Muhamun gitu kan? Gimana pun terjemahkan ya, kalau bahasa aslinya adalah nama, dia akan tetap menjadi itu di speakernya itu guys, gitu loh. Paham ya? Karena speakernya cerdas berarti dia tidak akan menerjemahkan karena apa namanya? Kan speaker itu ada programnya. Dia akan mengucapkan sesuai dengan memang dia akan menerjemahkan ketua terjemahan speaker itu kan. Tapi dia tidak akan menerjemahkan nama kalau itu bukan terjemahan gitu loh. Paham ya? Beda dengan tulisan yang bisa diutak-atik gitu kan. Kalau tulisannya kan bisa diubah nih tulisan itu ya menjadi ini itu. Tapi kalau speaker kan nggak bisa, dia kan betul-betul otomatis sesuai program. Kalau suatu bisa diterjemahkan, dia akan terjemahkan. Kalau tidak, makanya itu perlunya kejelian untuk menekan speaker itu gitu kan. Dia Anda harus paham kalau ada kejadian hal begini. Jadi kalau ada speaker yang tidak sesuai dengan yang tertulis ya, itu berarti kuat kemungkinan itu adalah nama. Jadi nggak bisa diterjemahkan. Dia akan tetap merujuk kepada yang aslinya yang berupa nama itu yang nggak bisa diterjemahkan, yang nggak mungkin diterjemahkan guys. Benar adalah Muhammad. Nah, kalau kita lihat, kita akan cek sini ya kebenarannya. Karena begini, Naruto sama Naruto kan beda ya. Naruto itu ya itu tahu. Ini kayaknya udah saya komentari videonya guys. Iya, kayaknya ini di video yang komentari. Tapi nggak apa lah ya, kita refresh lagi guys ya. Jadi anggap aja lah apa namanya video ini kita refresh lagi ya. Tapi memang ini nggak persis seperti yang itu memang video panjang. Anggap ini versi pendek ya guys. Jadi mungkin kalau anda malas nonton video itu ya. Kalau salah memang saya komentar nih, kayak mirip guys ya. Karena gini, video ini kan cukup banyak gitu kan, 700 lebih gitu. Jadi saya pun lupa ingat mana yang saya sudah komentari, mana belum. Karena memang saya tidak berurutan, tidak runtun gitu kan. Karena saya lompat-lompat. Kadang video barunya muncul, saya harus kejar itu dulu, lalu saya turun ke belakang. Nah itu kan lupa dirinya. Kadang ada menurut saya topik yang menurut saya tuh, topik ini, misalnya waktu jamnya terlalu panjang, saya nggak punya waktu, saya ambil lompat lagi ke bawahnya, ambil yang jamnya itu yang saya kayaknya kalau saya komentar itu lebih pendek gitu. Jadi hal itu guys. Jadi saya agak lupa ingat. Kayaknya ini udah saya komentar guys. Tapi apa lah ya. Anda bisa nonton juga yang ini ya kan. Karena ini kan memang waktu uploadnya beda. Jadi mungkin yang ada di beranda Anda adalah video ini. Nah, Anda bisa nonton ini. Ya, tapi kalau Anda mau versi lengkapnya, detailnya itu Anda bisa nonton atau versi panjangnya bisa nonton video yang judul ini juga nggak salah ya. Tapi kalau saya nggak salah di konten saya sebelumnya.
Ini deh tokoh animasi dari Jepang kan, tokoh animasi itu yaitu Naruto. Kalau Naruto ya itu tetangga rumah saya itu namanya Naruto. Jadi nggak bisa walaupun mirip. Ya, muhamun atau pengacara. Jadi muhamun ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Jadi itu kan ngomong tentang dialektika guys ya. Kayak misalnya kayak orang manggil, kalau ada tahu ya, ada namanya misalnya Jack Dawson. Jack Dawson. Itu cara orang barat melafalkan Jack Dawson. Ada tahu tulisan Jack Dawson kan? J, kita pakai bahasa Indonesia apa gitu ya? Bahasa Indonesia lah ya, abjadnya. JACK. JACK spasi DAWSON. Kalau orang barat men-spellnya dengan Jack Dawson. Tapi misalnya kan tidak. Jack Dawson. Ketika orang kita membaca dengan Jack Dawson, mereka akan mengatakan bukan Jack Dawson tapi Jack Dawson. Gitu. Jadi tadi itu apanya sama gitu, cuman cara bacanya beda, paham ya? Jadi bukan sama kayak Naruto nggak sama, itu beda. Naruto beda ya. Ini kita ngomong tentang Muhammad gitu kan, Muhammadin gitu guys. Ini adalah merujuk kepada apa namanya dialektika ya kan. Sama kayak misalnya misalnya kayak Hercules ya. Orang barat akan mengatakan Hercules. Kalau kita ngomongnya Hercules, karena dia hurufnya kan HERCULES. Orang Indonesia akan mengikuti abjad jadi Hercules, ya kan? Kayak juga kayak Spiderman, kan SPIDERMAN. Kalau Indonesia ngomongnya Spiderman. Itu ada Spiderman, ya kan? Kalau orang barat enggak, bukan Spiderman tapi Spiderman. Nah, gitu guys. Jadi ini masalah dialek dan cara baca aja gitu. pengacara. Sekarang pertanyaannya, kalau demikian maka apakah Muhammad yang dikait-kaitkan sama pakai nama dengan ayat ini, apakah dia adalah pengacara? Ya tentunya enggak dong. Enggak gitu. Dia bukanlah pengacara begitu. Nah, kalau memang teori ini yang diangkat advocate. Ya makanya nama itu kalau diartikan sama kayak Steve Jobs. Ya kenapa diartikan? Jadinya pekerjaan Steve. Begitu loh guys. Logikanya harus paham ya. Nama jangan diartikan dan terjemahkan. Adalah Nabi Muhammad menurut teorinya pakai nama ya. Maka pengacara, semua pengacara di dunia ini dia dinubuatkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 loh. Iya nggak? Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah seorang pengacara ya. Ya kayak misalnya kayak pekerjaan Steve. Berarti semua pekerjaan dibuatkan gitu. Kan nggak gitu guys. Karena namanya Steve Jobs, jangan diterjemahkan itu intinya. Kamarudin Simanjuntak ini pengacaranya Brigadir J ya, almarhum. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, apakah membicarakan Kamarudin Simanjuntak? Apakah membicarakan dia? Ya tentunya enggak kan. Tapi kan persoalannya orang ini adalah pengacara. Ya masuk dong, ini masuk profesinya. Yang kedua, ini adalah mantan pengacara dari Baradae ya, namanya Deolipa Yumara, dinubuatkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Apakah demikian? Ya enggak juga kan. Kenapa? Ya nggak mungkin dia, tapi di situ kan pengacara dia. Jadi yang dinubuatkan itu kan tentu yang penting-penting saja, kayak para nabi, bukan pengacara Luis ya. Enggak, makanya kalau diterjemahkan jadi ngaco kok pengacara gitu kan. Makanya yang diterjemahkan itu harusnya nama Muhammadin gitu kan, Muhammad gitu kan. Nama itu jangan diterjemahkan jadi pengacara gitu loh poinnya. Sehingga kalau pengacara pun nggak cocok gitu. Karena pengacara berarti ngomong tentang Deolipa atau Simanjuntak kan nggak cocok kan. Kalau masalah kita ngomong tentang ini kan itu nubuatan untuk masa itu aja, masa yang akan datang, yang tapi tetap ngomong tentang hal-hal kayak nabi, utusan gitu kan begitu logikanya guys. Ini juga pengacara gitu, gelar pengacara. Ya jelas hal ini ilmu pemaksaan yang disampaikan oleh pakai nama. Sama halnya, apakah
1 Yohanes 2 ayat 1 ini adalah berbicara mengenai Nabi Muhammad seperti yang disampaikan oleh Pak Kainama. Ya enggak, ya enggak gitu loh. Karena di situ nanti di ayat itu kalau kita telaah secara detail itu jelas yang dibicarakan adalah tentang Yesus Kristus. Oke, kita merujuk dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Teknia mau tauta grafo humin ina me amartete kai eantis amarte parakleton esomen proston patera yeson kriston dikayon. Perhatikan ya, parakleton. Parakleton ini dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggrisnya advocate. Tapi dalam bahasa lainnya itu diterjemahkan ya, dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai advocate, tapi juga diterjemahkan sebagai sang penghibur kan. Nah, kita akan bahas itu nanti. Tapi di sini jelas ya, exomen proston patera yeson kriston. Jadi ditunjuklah yaitu Yesus Kristus yang adalah parakleton atau advocate itu. Nah, ini berarti untuk hal yang sedang terjadi. Anak-anakku, hal ini kuputuskan kepada kamu supaya kamu jangan berdosa. Namun jika seorang berdosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Berarti itu belum masuk nubuatan, karena itu sudah terjadi. Paham ya? Ayat berikutnya kan tentang nubuatan yang akan datang. Nah, mungkin Yesus dinubuatkan yang akan datang, sedangkan dia sudah disebutkan di sini. Gitu loh, paham maksudnya ya? Nah, Yesus yang lagi dinubuatkan, karena ini adalah ayat ini ngomong tentang yang kejadian yang saat ini, guys. Saat itu maksudnya, bukan yang nubuatan yang akan datang, gitu kan. Dalam bahasa Indonesia ini jelas tuh. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, atau dalam bahasa Inggrisnya advocate. Pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Perhatikan di situ ada kata yaitu secara spesifik. Kalau hanya berbicara mengenai advocate, pengacara, ya tentunya banyak. Tapi di sini spesifikasinya advocate itu siapa? Yesus Kristus. Jika kita jatuh dalam dosa, di pengadilan, di hadapan Bapa, Yesus yang akan jadi pengacara kita, membela kita. Jadi nggak usah dibilang, ini Nabi saya. Ya berarti kan Bapa hakimnya, Yesus pengacara. Berarti Bapa bukan Yesus. Karena Bapa hakim, Yesus pengacara. Lalu kenapa sama-samakan Yesus hakim? Yesus kan pengacara. Jadi lu sih guys nggak paham ya. Dia ini dia salah mengakui bahwa Yesus cuma pengacara, ya kan? Tentu ada pengacara lain atau penolong lain gitu kan. Dia nggak sadar, dia mengakui bahwa Yesus itu cuma pengacara, hakimnya Allah gitu kan. Berarti pengacara bukan hakim kan? Hakim juga bukan pengacara. Ya makanya Allah sama Yesus itu beda. Yesus hanya pengacara, Allah itu hakimnya, guys. Ya lah, ini tulis yaitu Yesus Kristus. Ya jelas sudah spesifik. Sebenarnya mirip rumusnya dari Kainama ini dengan Nandar waktu itu ketika dia debat dengan saya mengenai Yohanes 14 ayat 16. Dalam Yohanes 14 ayat 16. Kago erotose ton patera kai alon parakleton. Nah, alon parakleton ini yang dulu Anda pernah bilang los periklitos dinomisu. Nah, itu. Padahal ini bacanya alon parakleton. Coba ya. Aku minta kepada Bapa yang ngomongnya Yesus, dan dia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain. Nah, Yesus kan seorang penolong. Jadi kalau dia minta seorang penolong lain, yaitu namanya seorang penolong, pasti namanya seorang yang manusia, orang gitu kan. Kalau ngomong seorang berarti manusia. Siapa orang manusia lainnya gitu? Yaitu adalah Nabi Muhammad. Bukan roh, guys. Kalau ngomong seorang berarti bukan roh. Kalau mereka kan meyakini seorang penolong lain itu adalah Roh Kudus. Namanya seorang ya seorang. Penolong lain berarti yang lain seperti Yesus. Sama-sama penolong, tapi seorang yang lain, bukan seorang yang seperti Yesus, enggak. Tapi yang lain. Itu Nabi Muhammad. Makanya mereka harus paham ini ayat untuk Nabi Muhammad, bukan ayat untuk Roh Kudus. Gitu loh, guys. Nah, parakleton di sini kan mirip sama kayak tadi kan. Di sini bilang parakleton. Di sini diartikan pengantara atau advocate. Nah, di sini parakleton yaitu penolong yang lain. Dan secara spesifik siapa penolong yang lain ini yaitu Roh Kudus. Penolong yang lain. Jadi juga kata itu dalam kalimat tuh ya, kalimatnya berbeda, kata juga berbeda artinya. Kayak misalnya kayak
Steve Jobs is a millionaire. Berarti Steve Jobs adalah seorang miliuner. Tapi kalau dikatakan Steve Jobs is as a lawyer, as a teacher, ya, as a lawyer, a teacher, mekanik, ya. Berarti artinya apa? Berarti pekerjaan-pekerjaan Steve adalah sebagai pengacara, guru, mekanik, gitu loh guys. Jadi Steve Jobs ya di kalimat pertama yang seorang lagi ya, Steve Jobs is a millionaire atau a billionaire, gitu kan? Jadi Steve Jobs adalah seorang millionaire, gitu kan? Nah, itu adalah nama orang, berarti Steve Jobs ini nama orang. Tapi kalau Steve Jobs are, bukan is ya, sorry, are. Steve Jobs are a lawyer, apa ya dia, teacher and mechanic. Berarti pekerjaan-pekerjaan Jobs adalah yaitu ya pengacara, guru, mekanik, gitu guys. Jadi tiap kata itu kan berbeda tergantung kalimatnya, maknanya gitu kan. Roh Kudus, penolong yang pertama yaitu Yesus Kristus. Itu ada dalam Yohanes. Sehingga kalau kita penolong yang lain adalah Yesus Kristus. Sedangkan yang ngomong Yesus Kristus. Kok bisa penolong lain itu Yesus Kristus juga? Nah, itulah kacau guys ya. Kalau Yesus ngomong, aku minta kepada Bapakku seorang penolong lain. Berarti bukan dia lagi. Karena dia lagi ngomong gitu kan. Nah, seorang penolong lain berarti selain dia gitu. Siapa? Nabi Muhammad. Karena Roh Kudus adalah roh, bukan Yesus, guys. Bukan Yesus dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, Roh Kudus Yohanes 14 ayat 6. Dan Roh Kudus karena itu seorang penolong lain. Roh Kudus itu bukan orang, tapi roh ya. Sekali lagi, jadi seorang yang lain adalah tentu yang seperti Yesus, sama-sama orang yang lain, yang titelnya penolong. Ingat, penolong yang itu adalah Nabi Muhammad. Jadi yang lain, bukan yang sama. Karena kami meyakini bahwa Allah, Yesus, Roh Kudus itu sama. Sementara Yesus katakan yang lain. Berarti yang nggak sama dengan dia. Yang nggak sama dengan dia siapa? Nabi Muhammad. Yang di luar dia. Tapi kan mereka meyakini Roh Kudus Allah Bapa dengan Yesus itu adalah satu, bukan yang lain gitu guys. Itu poin di situ. Jelas bukan Nabi Muhammad. Karena parakleton di situ dua. Parakleton yaitu advokat Yesus Kristus dan parakleton, elon parakleton, parakletos yang lain. Jadi jelas sampai di sini ini tidak berbicara sama sekali mengenai Nabi Muhammad. Jadi jangan diklaim pakai nama. Seperti yang saya bilang, parakleton pengantara. Jadi Lucy sekali lagi dia nggak paham guys ya. Jadi ngasal aja. Seorang penolong lain. Jadi Lucy nggak paham dia tentang penempatan kata dan kalimat. Kata itu yang sama bisa jadi arti berbeda di kalimat yang berbeda. Ya, lalu yang kedua, nama jangan diartikan, dan diterjemahkan, kacau nanti. Nama yang nama ya tetap harus diterjemahkan sebagai nama gitu. Yaitu Yesus Kristus yang adil, Yeson Kriston Dikayon. Ini kalau panjangnya Dikayosune. Ini dulu nama kelas kami ketika kuliah, Dikayosune. Ya, sampai di sini jelas bahwa kalau kita logikakan teorinya pakai nama ini, maka semua pengacara di dunia ini maka akan ditulis oleh 1 Yohanes 2 ayat 1 karena di situ advokat atau pengacara. Jadi ya untuk Pak Kamarudin Simanjuntak yang lagi tangani kasusnya Brigadir J, dan juga Pak Deoli Payumara yang lagi tangani kasusnya Baradae, dan juga pengacara-pengacara yang lainnya, itu semua dinubuatkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Apakah seperti itu? Enggak, karena itu adalah ilmu teori cocokmologi karya dari Pak Kainama. Yang benar, ya 1 Yohanes 2 ayat 1 itu menunjuk secara spesifik, yaitu Yeson Kriston. Jadi mau apa lagi? Yesus Kristus tuh udah pasti di situ. Tertulis sama kayak parakleton yang ada di dalam Yohanes 14 kan. Di situ jelas ditulis yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu. Jadi nggak usah cocokmologi karena hasilnya ya kelihatan. Roh kebenaran itu adalah titel ya. Itu saya sampaikan itu titelnya seorang penolong lain.
Jadi seorang penolong lain itu punya titel namanya roh kebenaran. Kenapa? Dia roh kebenaran itu adalah dia punya hati. Roh itu kan ngomong tentang apa yang menggerakkan badan kita. Hati juga, roh itu adalah termasuk hati juga. Jadi sesuatu yang kasat mata dalam tubuh kita itu roh, bisa hati. Karena roh itu kan dimaksud dalam itulah hati, apalagi hati lalu pikiran gitu kan. Nah itu adalah nilainya kebenaran, roh kebenaran. Roh itu hati itu benar. Nah ini adalah gelar Nabi Muhammad, yaitu Al-Amin, orang yang selalu benar, yang jujur gitu guys. Jadi ingat ya, seorang penolong lain itu adalah oknumnya, pribadinya, tapi roh kebenaran itu titelnya gitu. Ya, jadi jangan campur adukan antara seorang penolong lain itu dengan roh kebenaran dalam artian dua hal yang sama, itu berbeda. Yang satu maksudnya adalah pribadinya, yaitu seorang penolong lain, dan titelnya adalah roh kebenaran gitu guys. Kan kualitasnya gitu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih untuk semua teman-teman dukungan. Oke, jadi Luis faktanya nggak ngerti ya mana bahwa nama itu nggak boleh diterjemahkan. Lalu kata tertentu ketika dimasukkan kalimat tertentu dia akan beda makna. Itu Luis nggak ngerti dan belajar lagi tentang pemahaman bahasa Indonesia yang benar gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.